Halo sahabat pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomunugroho. Sekarang saya juga bersama kembali dengan kandidat Dr. Iwan Setiawan SH.MH. Mas Iwan ini sedang sibuk-sibuknya mempersiapkan gelar doktornya, yang saya dengar dia mengambil topik tentang klitih. Ini sangat menarik sekali, terutama di Jogja. Dan nanti saya akan juga menyinggung dengan Mas Iwan Setiawan tentang profesi advokat. Selamat berjumpa Mas Iwan Setiawan. Ya, selamat berjumpa Bang Argo. Pak Iwan, ini Anda sedang sibuk mempersiapkan doktor Anda ya. Ini saya dengar Anda menggarap tentang klitih ya. Iya, benar. Sibuk sih tidak, tapi ya kita ada konsentrasi ke situ karena ya kita punya tanggung jawab, karena saya sudah niat kemarin ambil S3 dan sekarang sudah masuk ke tahapan disertasi kan. Ya, kebetulan dari promotor saya kemarin kita cerita bahwa judul yang baik itu adalah judul yang aktual ya, katanya aktual itu adalah yang terjadi di akhir-akhir ini kan, itu yang berita itu masih hangat. Nah, saya melihatnya di Yogyakarta ini sekarang yang sedang hangat dan meresahkan masyarakat itu adalah tentang kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak-anak di remaja di bawah umur yang terkenal dengan istilah itu adalah klitih. Karena saya prihatin dengan itu, saya mengambil tema itu. Harapan saya bisa menemukan novelty situ, sehingga kedepannya penanganan klitih itu tidak salah kaprah dan itu memang bisa bermanfaat bagi semua, termasuk pelaku klitih sendiri. Karena apapun yang terjadi, pelaku klitih itu adalah juga generasi bangsa yang perlu kita jaga, karena itu adalah aset bangsa, aset negara yang di kemudian hari mereka akan meneruskan perjuangan para pendiri bangsa ini. Dan Anda nanti akan jadi dokter pertama yang tentang klitih itu ya? Ya, kemarin dari bincang-bincang dengan pihak kampus dan promotor saya, kalau ini bisa selesai, itu ini akan menjadi yang pertama, karena terus terang kami ada juga melihat disertasi yang sudah ada, karena kita tidak ingin sama atau yang dikatakan plagiat itu. Makanya kami seperti arahan dari promotor kami bahwa itu adalah yang hangat-hangatnya, yang masih aktual. Maka kami, karena saya tinggal di Jogja, makanya yang sedang di Jogja, yang marak dan selalu ada, yang kemarin juga baru sidang minggu kemarin, itu adalah tentang kenakalan remaja gitu. Makanya saya ngambil itu, yang istilahnya yang terkenalnya adalah klitih, walaupun dalam dunia hukum itu tidak ada klitih ya. Artinya itu yang jelas kalau dalam dunia hukum masuk perkara pidana juga itu kan ya? Iya, benar, itu perkara pidana. Makanya saya tetap mengatakan itu ada kejahatan jalanan, karena memang dilakukan di jalanan oleh anak-anak itu, dan itu tanpa motif apa-apa dan juga tidak ada perampasan harta. Jadi mereka melakukan itu spontanitas di jalanan dan dilakukan oleh anak-anak yang masih di bawah umur. Itu taruh di bawah usia 18 tahun, masih anak-anak di situ tanpa perencanaan. Jadi mereka hanya seneng-seneng aja, ibaratnya kalau saya boleh mengatakan bahwa mereka adalah anak-anak yang punya energi lebih, tapi salah dalam mengimplementasikan energi lebihnya itu menjadi tindakan yang negatif ya. Oke Mas Iwan, nanti kita mungkin bisa berdiskusi panjang lagi khusus tentang ini, karena menurut saya ini sangat luas. Tapi dalam kesempatan ini saya ingin juga bertanya pada Mas Iwan tentang
perkembangan konstelasi dunia advokat sekarang ini. Karena kan memang soal klitih itu satu persoalan pidana di samping perdata, tata usaha negara, peradilan militer dan sebagainya, tata usaha negara juga yang juga wilayah dari para advokat ya. Ya. Menurut saya sekarang ini itu jadi persoalan, dan saya ingin pendapatnya Mas Iwan tentang ketika sekarang ini advokat dilihat oleh masyarakat berbeda dengan dulu. Dan tadi ada kemarin saya diskusi sama dengan Pak Hilarius, dia mengatakan bahwa sekarang ini sangat mudah sekali orang menjadi advokat. Menurut Mas Iwan seperti apa ini? Ya, memang benar apa yang dikatakan oleh Bang Hilarius. Sekarang menjadi advokat itu mudah, sangat-sangat mudah ya. Tidak seperti ketika saya dulu jadi advokat itu, tingkat kelulusan itu kita sangat minim, dan waktu itu kelulusan tertinggi itu biasanya di Medan itu sampai 23%, tapi di luar itu hanya 10-15%. Seperti itu, dari sulit ya. Sekarang ini sangat mudah untuk jadi advokat. Karena apa? Di awal-awal itu dunia advokat itu di mata masyarakat itu adalah profesi yang sangat menjanjikan, profesi yang berkelimbangan harta kan itu. Ya. Jadi banyak sekali orang pengen jadi advokat. Bahkan ada seorang orang tua itu punya anak perempuan itu hanya diizinkan untuk menikah atau kawin dengan seorang advokat. Itu ya. Dan juga terjadi itu ya. Seperti itu, karena beberapa waktu lalu kami ketemu juga dengan anggota kami. Dia meminta kepada saya untuk membantu untuk bisa menjadi advokat, karena persyaratan dari mertuanya sebelum diangkat jadi advokat tidak boleh menikah dulu kan. Nah, dari itu kan boleh dilihat bahwa dunia advokat ini sangat menjanjikan. Ya. Mas Iwan sebagai ketua Pradi Sleman melihatnya seperti apa? Sebetulnya kan sekarang ini memang di lapangan saya juga melihat banyak pensiunan juga, ada pensiunan hakim, pensiunan polisi, jaksa itu juga jadi advokat. Itu menurut Mas Iwan seperti apa ini? Ya, ini benarnya itu secara hak asasi manusia itu benarnya tidak ada masalah kan. Karena memang dari aturan itu memang membolehkan gitu. Artinya undang-undang tentang advokat membolehkan ya. Membolehkan. Tapi yang perlu diingatkan, ketika seperti itu semua monggo tidak apa-apa. Tapi yang kualitas itu tetap harus dijaga. Nah, inilah yang jadi problemnya seperti itu. Apalagi ya seperti saya katakan bahwa kalau kita memang seperti itu ya tadi katakan bahwa kita harus menjaga kualitas. Nah, dengan menjaga kualitas itu berarti kan kita mengedepankan kepentingan dari organisasi, dari marwah dunia advokat kan gitu. Nah, tapi sekarang ini yang muncul adalah egoisme dari seorang pimpinan atau bahkan egoisme dari organisasi advokat, sehingga dengan ego yang tinggi itu mengesampingkan tujuan utama dulu adalah advokat adalah memberikan bantuan hukum, memberikan keadilan itu, memberi bantuan kepada orang-orang yang terzalimi. Untuk mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Nah, seperti itu. Nah, tapi dengan ego yang tinggi ini akhirnya semua menghalalkan cara. Karena dengan ego tinggi mereka akan mengatakan, loh ini organisasi saya yang paling sah, yang paling besar anggotanya. Nah, untuk mengejar itu akhirnya kan mereka kan bukan lagi kualitas yang diutamakan, tapi kuantitas. Nah, dengan kuantitas akhirnya mereka mengabaikan semuanya. Termasuk ada yang berpendapat sekarang itu masuk jadi pengacara sangat mudah. Karena apa? Ujian yang saya katakan tadi bahwa kelulusan dulu itu sulit sekali. Tertinggi aja Medan hanya 23. Yang lain itu rata-rata 10 sampai 15.
Nah sekarang ini itu ada, kita sering ketemu dengan teman-teman pengacara atau pengurus organisasi, itu ada job yang mengatakan bahwa yang ujian 10 yang lulus 15. Nah ini kan sangat-sangat memprihatinkan. Iya. Nah akhirnya dari itu kualitas mereka itu akan turun. Nah mungkin Bang Argo pernah dengar beberapa waktu yang lalu, mungkin 3 tahun yang lalu sebelum pandemi, itu kan beredar sindiran, cibiran bahwa seorang avokat menanyakan agenda sidang pada majelis hakim. Ini kan sangat lucu. Harusnya avokat itu di luar kepala. Agenda sidang, urut-urutan sidang, isi substansi sidang itu harus mereka tahu. Nah, sekarang ini salah kaprah. Pertanyaan yang lucu itu ya. Pertanyaan yang lucu dan sangat-sangat memalukan dunia avokat. Iya. Oke Mas Iwan, ini karena waktu terbatas, akhirnya saya Argo Pratomo, terima kasih atas perhatian Anda, juga terima kasih untuk Mas Iwan. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa Bang. Ya.